Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di panel 210, panel terakhir di hari Senin ini. Malam ini panel terakhir di hari ini gitu ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat karena udah dari pagi di panel 201 sampai 210 dan di seberang sana ada panel satu lagi ya yang sedang paralel bersamaan, host-nya Farid dan kali ini di panel 210 atau 210, judul panel kita adalah Perempuan dan Akses Pengetahuan dan Informasi, Persoalan dan Tawaran Pendekatan. Selamat datang di panel 210. Chair kita adalah Kartika Yulianti, kawan lama saya yang 13 tahun nggak ketemu. Kartika Yulianti PhD dari Character Building Development Center atau CBDC BINUS University. Nah, nanti Mbak Kartika ini yang akan memandu ya menjadi chair panel di panel 210 kita. Gitu nanti Mbak Tika 15 menit strict 15 menit untuk presentasinya. Silakan diingatkan 3 menit sebelum 15 menit berakhir. Dan untuk teman-teman yang akan bertanya, kalau kami komite mengencourage teman-teman untuk bertanya raise hand dan langsung ajukan pertanyaan atau komentar secara singkat dan padat dan ditujukan ke siapa. Karena kami akan menilai 3 orang best presenters di akhir dan teman-teman akan mendapatkan award gitu. Jadi sayang kalau disia-siakan kesempatan ini gitu ya untuk mendapatkan award dan sertifikat sebagai best participants. Best presenter juga begitu nanti akan mendapatkan award ya di akhir atau di penutupan KCIF gitu. Langsung saja saya serahkan ke Mbak Kartika, nanti ada foto bareng di akhir ya, dan saya nanti mungkin pamit duluan ya. Saya mau minum obat dan istirahat dulu supaya besok bisa fresh. Jadi nanti akan saya serahkan host ke Mbak Valentina Wiji ya, dan Mbak Mary akan membantu Pak Ikram untuk mengoperasionalkan PPT. Terima kasih ya semuanya. Ya. Silakan Mbak Ya. Kartika. Iya, terima kasih ya Mbak Ira, teman lamaku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini panel terakhir, semoga masih semangat semuanya, masih seger matanya. Oke, tema panel 2.10 Perempuan dan Akses Pengetahuan dan Informasi, Persoalan dan Tawaran Pendekatan. Ada berapa presenter? 5 ya. Mbak Maharani Lintang Korneasari dari Universitas Ngudi Waluyo dengan judul presentasi Antara Stigma dan Harapan Peran Aktivis Feminis dalam Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan di Indonesia. Kemudian ada Pak Ikram dengan kolega Dedi Herman dan Susetyo dari Lamban Puan Lampung. Lalu presenter ketiga Afriani Putri dari IAIN Lok Sumawe. Kemudian Mbak atau Mas nih, dia Zauza Azahra, Mbak ya, dari Universitas Diponegoro. Dan terakhir Mbak Anissa Fitriani dan Yoga Irawan dari UIN Raden Intan Lampung. Kita mulai dari Mbak Maharani ya. Mbak Maharani Lintang Korneasari dengan judul presentasi Antara Stigma dan Harapan Peran Aktivis Feminis dalam Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan di Indonesia. Silakan waktunya 15 menit. Jadi kita selesaikan presentasi semuanya dulu, baru sesi tanya jawab dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Ira tadi, raise hand dan silakan langsung bertanya dan ditujukan kepada siapa. Begitu. Silakan Mbak Maharani. 15 menit waktunya. Sudah ada Mbak Maharaninya? Belum ya? Oh, Belum belum ada ada. Oh, sepertinya belum Mbak ada. Tika. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Ikram dengan judul presentasi Akses dan Jaminan Perlindungan Perempuan Pengguna Internet, Kajian Akses dan Kebebasan Berekspresi Perempuan dalam Internet. Waktunya 15 menit. Silakan Pak Ikram. Ya, terima kasih Mbak Tika.
Saya menyampaikan terkait dengan sebenarnya kan ini kan hasil dari suatu riset ya, riset terkait dengan perlindungan perempuan pengguna internet dan melihatnya dari sisi akses dan jaminan. Jadi hingga saat ini kan perkembangan teknologi digital dan cyber itu kan luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali dan juga berdampak ya, berdampak tentunya ketika kita bicara soal komunikasi pasti dampaknya ada posisi negatif, dampak negatif dan dampak positif terkait dengan perkembangan teknologi dan digital terkait dengan kehidupan perempuan di era modern. Jadi saya katakan bahwa internet dan ruang digital itu bisa saja berdampak pada gerak perempuan dalam berdialog, akses informasi, serta memperjuangkan hak-hak secara kolektif dan inklusif. Seperti yang nampak saat ini ya kita berkonferensi dengan internet dan ada dalam ruang digital. Sampai itu juga internet dan ruang digital itu juga memperparah ancaman kekerasan berbasis gender. Dulu kekerasan itu hanya ada di ruang fisik aja atau di ranah fisik. Tetapi saat ini kekerasan itu bertransformasi ke ruang-ruang digital. Sehingga menimbulkan berbagai bentuk kekerasan baru, misalkan pelecehan daring, penyebaran konteks seksual, dan akhirnya kita mendapatkan suatu terminologi baru, yakni kekerasan berbasis gender online atau kekerasan cyber gender online. Nah ini kan wujud atau transformasi dari awalnya di ranah fisik dan sekarang ada di ranah digital. Nah ini kadangkala juga akhirnya memunculkan suatu permasalahan tersendiri, yakni kanal-kanal pelaporan. Sepertinya sulit sekali ya kita menemukan kanal pelaporan atau orang melaporkan kasus-kasus tersebut karena mereka merasakan bahwa kasus tersebut akhirnya juga bisa mencelakakan dirinya. Dan juga penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online sampai sekarang pun masih belum terlalu muncul atau nampak ya bagaimana cara menangani kekerasan tersebut. Meskipun Komnas Perempuan mencatat ya dari tahun ke tahun jumlah kekerasan cyber berbasis gender itu mengalami kenaikan jumlah dari 241 kasus hingga 940, lalu kemudian di tahun 2022 tercatat 299.911 dan saat sekarang ada 1.800 korban. Tetapi angka-angka ini hanya sekedar data yang dimunculkan atau dikembangkan oleh mereka ya, terkait dengan pencatatan, tapi belum pernah ada suatu pelaporan dari misalkan dari 1.801 korban, itu mana yang terselesaikan, berapa yang sudah terselesaikan, berapa yang didampingin, dan lain sebagainya. Itu belum pernah kita dapatkan informasi semacam itu. Nah, itu bagian daripada kekerasan cyber berbasis gender. Jadi akhirnya persoalan ini terkait dengan perempuan pengguna internet. Sehingga perempuan pengguna internet di samping mereka mendapatkan akses kemudahan-kemudahan, tetapi perlindungan bagi perempuan pengguna internet yang mungkin saat sekarang kita pertanyakan seberapa jauh ya mereka mendapatkan perlindungan tersebut. Tapi kadangkala ketika saya diskusikan dengan kawan-kawan saya, mereka mengatakan internet itu bisnis, internet itu swasta. Ya, ya tentunya pemerintah pun dalam mengelokalisasi atau juga membangun suatu aturan-aturan pun terkadang juga terkendala bahwa pemerintah juga mendapatkan keuntungan ya dari berkembangnya berbagai aplikasi-aplikasi internet. Sehingga dengan kata swasta tersebut ya, perusahaan, sehingga perlindungan terhadap pengguna internet itu semakin lemah saat sekarang. Nah,
Tujuan penelitian ini ya ini bahwa bagaimana kita akhirnya bisa mengakses slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi tujuan penelitian itu mengakses teknologi internet, terutama terkait dengan kebutuhannya atas informasi, mengenai informasi dan layanan kesehatan, misalkan seperti itu, mengatasi masalah kekerasan cyber berbasis gender yang dialaminya untuk mendapatkan suatu keadilan melalui proses hukum dan layanan untuk pemulihan kesehatan fisik, mental, seksual, sosial, dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya nggak kita dapatkan seberapa jauh mereka akhirnya mendapatkan suatu layanan terkait dengan proses hukum. Meskipun di kepolisian itu sudah memiliki cyber crime, kriminologi atau cyber crime, tetapi tidak ada suatu regulasi atau aturan yang bisa melacak terkait dengan atau mentris ya terkait dengan korban-korban kekerasan berbasis gender online atau kekerasan cyber berbasis gender. Lalu kemudian seberapa jauh ya bandar negara, aparat penegak hukum, dan swasta yang berwenang dalam tata kelola internet dalam memenuhi perlindungan hak perempuan atas akses dan kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap korban KSBG. Nah, pada saat itu saya bertanya pada beberapa lembaga-lembaga yang terkait dengan provider atau penyedia layanan, mereka mengatakan kami tidak pernah mendown ya, jadi maksudnya menurunkan beberapa konten-konten yang negatif ya. Nah, konten-konten negatif pun ternyata memang oleh pemerintah pun akhirnya diberi ruang untuk itu, karena kadang-kadang pemerintah atau swasta itu sendirilah yang akhirnya dipaksakan untuk bisa menurunkan konten-konten negatif. Nah, ini yang saya katakan bahwa perlindungannya pun itu dipertanyakan sampai saat sekarang ya. Nah, ini beberapa metode yang saya gunakan. Kita langsung masuk aja ke hasil. Nah, hasil penelitiannya, slide berikutnya. Hasil yang saya peroleh adalah kekerasan cyber berbasis gender online merupakan masalah serius dan signifikan yang seringkali tidak dilaporkan oleh korban karena rasa malu, stigma, maupun ketidakpercayaan terhadap penanganan oleh pihak berwenang. Ini yang akhirnya dikatakan tadi bahwa meskipun sudah mendapatkan suatu data atau suatu informasi, ada suatu kejadian yang mana mereka dilecehkan secara daring, tetapi korban tersebut merasa malu, kemudian merasa nggak percaya bahwa polisi itu akhirnya atau aparat penegak hukum bisa menyelesaikan dengan baik ya. Sehingga butuh perlindungan terhadap perempuan dari KSBG online dan juga perlu upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Ya. Di samping itu juga akses internet yang setara bagi perempuan itu sebenarnya merupakan faktor utama ya dalam mencapai inklusivitas digital dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Dengan memastikan kesempatan yang setara dalam akses dan partisipasi di ruang digital. Perempuan dapat mengembangkan pengetahuan keterampilan serta peluang dalam berbagai bidang kehidupan, serta berkontribusi aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Saya kira posisi laki-laki dan perempuan terkait dengan akses dan terkait dengan kemampuan berdigital, saya kira tidak terlalu berbeda dalam hal ini. Kemudian juga untuk menjamin bahwa perempuan dapat menggunakan internet secara aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk ancaman online, maka diperlukan suatu upaya komprehensif dari berbagai sektor untuk merumuskan atau membuat ya suatu regulasi-regulasi yang akhirnya bisa melindungi perempuan. Mengatasi kekerasan online itu memerlukan suatu kesadaran yang mendalam terhadap pengguna itu sendiri ya. Oleh karena itu ada banyak lembaga-lembaga yang akhirnya merumuskan atau memfasilitasi terkait dengan literasi digital. Nah, untuk menghindari menjadi bagian dari kekerasan daring, maka sangat penting untuk menjaga perilaku dan tindakan secara bertanggung jawab, memastikan bahwa interaksi di internet tidak merugikan, menyakiti, atau melukai sesama pengguna. Nah, ini yang saya katakan bahwa
sebaiknya memang mulai dari tingkat dasar ya kita memfasilitasi literasi digital bagi mereka pengguna digital, karena memang pengguna digital saat sekarang kan sudah bukan lagi mulai mereka yang mengalami mengenyam pendidikan, bahkan mereka yang tidak mengenyam pendidikan pun sudah berdigital. Jadi maksudnya sudah menggunakan HP dan sebagainya. Nah, regulasi yang ada meskipun telah mengatur akses dan kebebasan berekspresi di ruang digital, tapi dirasa masih belum cukup efektif dalam menjamin terpenuhnya hak atas akses internet dan kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender secara daring. Saya kira semakin terpinggir, maksud daerah-daerah semakin terpinggir dari pusat kota, maka di situ ada permasalahan yang terkait dengan akses internet. Tidak semua provider itu bisa diakses oleh mereka. Dan juga perlindungan terhadap korban KSBG juga belum secara memadai terjamin ya. Belum secara memadai terjamin. Sehingga perlu ada suatu tata kelola internet ya yang baik ya, yang akhirnya pemerintah sendiri harusnya memfasilitasi berbagai lembaga-lembaga yang terkait dengan internet untuk merumuskan kembali regulasi-regulasi tersebut. Lalu kemudian rekomendasi apa yang kami buat ya dari hasil penelitian? Slide berikutnya, 2 slide lagi yang regulasi. Satu lagi ya, slide terakhir ya terkait dengan rekomendasi penelitian yang saya rumuskan dari informan, dari berbagai informan ya, dan juga pemerintah masuk ke informan saya. Ya, ini pertama, kita harus menguatkan sistem pelaporan dan layanan pendampingan korban KSBG secara daring dengan pendekatan yang aman dan rahasia. Mereka menganggap bahwa mereka melapor itu kadangkala membuka aib atau rahasia mereka, dan kadangkala mereka juga tidak merasa aman. Ada banyak ancaman-ancaman yang disampaikan atau diberikan pada mereka yang melapor kasusnya. Lalu kemudian perluas akses internet berkualitas serta literasi digital inklusif untuk perempuan. Kemudian integrasi pendidikan etika digital dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Nah, ini yang mungkin tidak terlalu nampak ada suatu kurikulum nasional yang diberlakukan bagi mereka-mereka yang di semua level pendidikan. Lalu kemudian harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kekerasan daring. Nah, di beberapa negara-negara maju, mereka sudah memiliki regulasi yang lebih aman, regulasi yang lebih melindungi bagi para pengguna internet. Nah, saya kira Indonesia juga bisa mencontoh beberapa negara internasional yang telah memiliki tata aturan atau tata kelola penggunaan internet. Dan yang terakhir, perlu membentuk forum multi pihak untuk pengembangan tata kelola internet yang berbasis hak manusia, hak asasi manusia, dan inklusif. Saya kira ini kemajuan yang tidak bisa dihentikan, tetapi pemerintah sendiri gampang dalam merumuskan aturan-aturan yang mengendalikan kemajuan tersebut agar tidak terjadi korban-korban yang terkait dengan penggunaan internet. Lalu kemudian saat sekarang kita mendengar ada banyak bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online, ini juga konsekuensi logis dari berkembangnya teknologi digital. Hanya saja strategi pendampingannya, pola pendampingannya, pola pelaporannya, karena pelaporannya memang belum terlalu disiapkan untuk itu. Lalu kemudian saya kira perlu suatu gerakan ya, secara bersama ya, untuk mendesak pemerintah untuk lebih ramah lah terhadap pengguna internet, terutama pada perempuan. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pas banget waktunya, Pak.
15 menit. Luar Oke. biasa Pak Ikram. Ini sangat menarik dan penting, penelitian dari Pak Ikram dan, 2 koleganya. Yang menjadi catatan saya adalah, diperlukannya perlindungan terhadap perempuan dari KSBG online. Diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, serta swasta dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan internet yang aman, inklusif, dan mendukung. Dan juga diperlukannya regulasi yang efektif dalam menjamin terpenuhinya hak akses internet dan kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender secara daring. Kita berikan applause dulu untuk Pak Ikram sekali lagi. Terima Ya, kasih. oke, baik. Selanjutnya, presenter kedua adalah Mbak Afriani Putri ada? Afriani Putri tidak ada. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan Mbak Dia Jauza Az-Zahra dengan judul presentasi Motivasi dan Tantangan Jurnalis Perempuan di Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal Universitas Diponegoro dalam Peliputan Demonstrasi. Silakan Mbak, waktunya 15 menit. Baik, Ibu Kartika, terima kasih banyak atas izinnya ya telah memberikan saya kesempatan gitu untuk sharing bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Eh, eh, Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa share screen. Ini bagaimana ya chat ininya? Eh, Mbak Valentina Ini atau Mbak Mary? tak pakai headset. Nggak iso. Terus ya anggap aja kayak Kak, dia sudah menjadi co-host, silakan bagikan layar. Oke, Layar baik. BBC ya. Ini siapa yang bocor suaranya nih? Oke, baik, sudah. Silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu, Bapak, Sudah. semuanya? Tapi Oke, Sudah, Kak sebentar ya. Dia. ya, Baik, sepertinya sedang loading ini. Aduh, mohon maaf sebentar. Sudah. Cuma, oke. Baik. Baik, izinkan saya untuk memulai kegiatan presentasi kali ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, data Aliansi Jurnalistik Indonesia atau AJI menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, terjadi 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan di tahun ini telah terjadi 60 kasus dari awal Januari hingga Agustus 2025. Jika jurnalis profesional saja menghadapi resiko, bagaimana dengan jurnalis kampus, terutama perempuan, yang turun langsung ke lapangan demonstrasi? Pertanyaan ini melatar belakangi penelitian saya, Dia Jauza Az-Zahra selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, yang berjudul Melawan Stereotip dan Bias Gender, Analisis Motivasi dan Tantangan Jurnalis Perempuan di Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal Universitas Diponegoro ketika melakukan peliputan demonstrasi. Secara ringkas, penelitian ini bertujuan untuk melihat motivasi dan tantangan jurnalis perempuan di LPM Manunggal ketika meliput demonstrasi. Dan data berupa wawancara mendalam kepada 3 jurnalis perempuan yang aktif di LPM Manunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mereka didorong oleh passion di bidang jurnalistik dan relevansi dengan studi. Sedangkan tantangan terbesar yang dialami jurnalis perempuan di LPM Manunggal adalah menjaga keselamatan diri. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan,
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Salah satunya terkait fungsi pers. Undang-undang ini menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial. Sayangnya, kita banyak melihat di sekitar kita bahwa jurnalis masih menghadapi tantangan untuk menjalankan kewajiban mereka sendiri. Salah satunya adalah melakukan kontrol sosial. Peneroran, diskriminasi, dan intimidasi menjadi makanan sehari-hari para jurnalis. Terakhir, pada tahun 2025 ini, jurnalis profesional dari Bocor Alus Tempo mengalami peneroran berupa pengiriman bangkai tikus dan kepala babi yang pernah ricuh pada Maret 2025. Lalu, bagaimana dengan jurnalis-jurnalis kecil dari media-media kecil seperti pers mahasiswa? Apakah mereka aman? Apakah mereka memiliki tantangan tertentu? Dan kenapa mereka tetap memilih untuk menjadi jurnalis, meski keselamatan mereka pun tidak ada yang bisa menjamin? Oleh karena itu, penelitian ini saya tujukan untuk menyuarakan suara mahasiswi sekaligus jurnalis perempuan di Pers Mahasiswa Manunggal terkait motivasi dan tantangannya dalam meliput demonstrasi yang kita tahu memiliki tantangan yang sangat besar. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma kritis dan didasarkan pada teori standpoint yang menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang tidak netral, sehingga orang-orang yang termarginalkan, di sini adalah perempuan, dapat melihat realitas sosial dengan lebih kritis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 3 informan yang merupakan jurnalis redaksi di LPM Manunggal. Informan pertama merupakan Ketua Divisi Cyber News dan telah berkiprah di Pers Mahasiswa selama 2 tahun. Informan kedua merupakan pimpinan redaksi LPM Manunggal yang telah berkiprah selama 3 tahun. Dan informan ketiga merupakan jurnalis muda di Divisi Cyber News yang telah berkiprah selama 1 tahun. Pemilihan informan ini dilakukan dengan purposive sampling dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketiga jurnalis ini telah berpengalaman dalam meliput kegiatan aksi dan demonstrasi karena mereka telah meliput aksi dan demonstrasi lebih dari 5 kali. Kemudian setelah melakukan hasil wawancara dianalisis dengan teknik analisis data dari Miles dan Haberman, yakni berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan verifikasi informan. Penelitian ini menemukan bahwa motivasi jurnalis perempuan di LPM Manunggal dalam meliput demonstrasi diantaranya yakni yang pertama, sebagai jalur dan strategi pengembangan karir di masa depan. Bapak Ibu perlu tahu bahwasanya ketiga jurnalis yang saya wawancarai ini merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kebetulan, dan karenanya menjadi jurnalis lapangan terutama di area demonstrasi dapat dipandang sebagai sebuah jalur dan strategi pengembangan karir yang berharga di masa depan mereka. Pengalaman menghadapi situasi penuh dan dinamika serta tekanan melatih kemampuan mereka untuk berpikir kritis, cepat, dan tepat dalam mengambil keputusan. Keterampilan seperti menulis berita, melakukan wawancara, dan membaca situasi sosial secara tajam dapat menjadi bekal penting yang akan membentuk portofolio profesional mereka. Ini kemudian membuka peluang karir bagi jurnalis untuk mengembangkan karirnya di dunia yang lebih profesional. Dengan demikian, peliputan demonstrasi bisa menjadi ruang belajar nyata yang memperkaya perjalanan profesional sekaligus mempertegas arah masa depan para calon jurnalis di masa depan kita ini. Kemudian yang kedua, kegiatan LPM Manunggal terutama peliputan ini merupakan tempat menyalurkan nilai dan prinsip diri yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan juga keadilan. Praktik jurnalistik di era demonstrasi ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan nilai dan prinsip yang diyakini oleh jurnalis itu sendiri. Prinsip-prinsip seperti kebenaran, kejujuran, dan keadilan bukan sekedar jargon, melainkan diwujudkan secara nyata dalam proses peliputan, termasuk penulisan berita. Ketika jurnalis memilih untuk menghadirkan fakta apa adanya, memberi ruang pada beragam suara yang muncul, serta menolak bentuk manipulasi informasi, saat itu pula nilai personal dilebur ke dalam tanggung jawab profesional mereka selaku jurnalis.
jurnalis. Oleh karena itu, kerja jurnalis tidak lagi hanya dipahami sebagai profesi yang mencari berita, tetapi juga diwujudkan sebagai aktualisasi diri yang merefleksikan idealisme jurnalis melalui tindakan konkret di lapangan. Kemudian yang terakhir, motivasi ini juga merupakan bentuk perjuangan mereka untuk mencapai kesetaraan supaya masyarakat familiar dengan jurnalis perempuan di area demonstrasi. Ruang liputan di lapangan khususnya, apalagi yang berhubungan dengan aksi massa, selama ini kerap dianggap sebagai domain dari maskulinitas yang identik dengan keberanian laki-laki. Hadirnya jurnalis perempuan di tengah situasi tersebut merupakan suatu hal baru yang bisa menantang dan membongkar stereotip yang mengakar di masyarakat kita ini. Publik semakin terbiasa melihat jurnalis perempuan dalam posisi yang beresiko dan akan memahami bahwa perempuan juga memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan peran jurnalis. Dengan demikian, kehadiran mereka tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan kesetaraan dan juga memperluas penerimaan masyarakat terhadap keberadaan jurnalis perempuan di ruang publik yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini juga melihat terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jurnalis perempuan di LPM Manunggal. Yang pertama yakni adanya perlakuan massa yang diskriminatif dan intimidatif terhadap perempuan. Bapak Ibu perlu tahu, saat ini jurnalis perempuan sudah diakui dan dihargai oleh demonstran maupun aparat dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Namun sayangnya, realitas di lapangan tetap menyisakan adanya kontradiksi. Dalam suasana yang relatif terkendali, perempuan-perempuan diperlakukan secara setara. Namun, ketika situasi mulai ricuh, sering muncul seruan seperti perempuan mundur dari massa, dan ungkapan ini mencerminkan logika maskulinitas yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap lemah dan harus dilindungi. Padahal, kehadiran mereka di lapangan bukan sebagai peserta demonstrasi, melainkan sebagai profesional. Selain itu, tatapan intimidatif yang diarahkan kepada jurnalis perempuan juga seolah menuntut mereka untuk patuh dan tunduk pada standar gender yang bias. Situasi ini menunjukkan bahwa meski ada penghargaan, meski ada perkembangan, praktik diskriminatif berbasis gender ini masih hidup dan menyala apinya, sehingga mempengaruhi ruang gerak jurnalis perempuan di lapangan. Terakhir, adanya ancaman keselamatan karena minimnya dukungan dan perlindungan kepada jurnalis dari media kecil seperti pers kampus. Berbeda dengan jurnalis media arus utama yang biasanya mendapat akses peralatan keamanan atau advokasi hukum, jurnalis kampus seringkali bekerja tanpa perlindungan memadai, padahal mereka tidak digaji. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan menghadapi kekerasan, baik dari aparat maupun massa, tanpa adanya jaminan keamanan atau tindak lanjut jika terjadi pelanggaran. Minimnya perlindungan struktural ini memperlihatkan kesenjangan dalam ekosistem media yang seharusnya menjamin keselamatan semua jurnalis tanpa memandang besar atau kecilnya institusi tempat mereka bernaung. Kesimpulannya, jurnalis perempuan di LPM Manunggal memiliki motivasi yang kuat dalam meliput demonstrasi, baik karena passion, relevansi akademik, maupun harapan perkembangan karir di masa depan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga harus berhadapan dengan tantangan serius seperti keamanan, tekanan psikologis, dan juga pandangan misoginis maskulinitas yang mengakar kuat pada kegiatan demonstrasi. Di samping itu, kita juga patut bersyukur karena dunia demonstrasi dan jurnalistik juga berkembang. Jurnalis perempuan saat ini mendapat penghargaan dan dukungan dari demonstran serta aparat melalui tindakan verbal maupun nonverbal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya dukungan pemerintah, institusional, dan juga ruang diskusi tentang keselamatan serta peran gender di pers kampus. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran baru tentang peran jurnalis perempuan di pers kampus, khususnya ketika menghadapi situasi lapangan yang penuh resiko. Saya sangat terbuka dengan segala pertanyaan, kritik, saran, dan juga umpan balik yang dapat membangun penelitian ini. Mari sama-sama terus suarakan, memberdayakan, dan juga memberi tempat untuk semua yang dipinggirkan, yang didiskriminasi, dan juga yang diintimidasi. Hidup mahasiswa,
Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Kartika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia, luar biasa presentasinya dan penelitiannya. Yang menjadi catatan bagi saya di sini adalah masih ada tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan ketika meliput demonstrasi, yaitu adanya perlakuan massa yang cenderung intimidatif dan diskriminatif dan minimnya perlindungan dan dukungan. Ya, sangat memprihatinkan ya. Baik, tadi sudah diberikan reaksi oleh teman-temannya di sini. Nanti jadi oke, kita lanjutkan. Oh, Mbak Valentina sudah memberikan reaksi lagi. Oke, kita lanjut dengan presentasi dari Mbak Anissa Fitriani yang tadi malah sudah muncul pertama di Zoom ya. Mbak Anissa dan Yoga Irawan. Tapi yang akan presentasi hanya Mbak Anissa. Judul presentasinya Mbak Anissa dari UIN Raden Intan Lampung. Judul presentasinya Memahami Diskriminasi Gender, Perspektif Psikologi Terhadap Pembentukan dan Pengaruhnya di Indonesia. Mbak Anissa, silakan, waktunya 15 menit. Baik. Izin share screen, Ibu, Bapak, Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Fitriani dan juga bersama dengan tim Yoga Irawan akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Memahami Diskriminasi Gender Perspektif Psikologi Terhadap Pembentukan dan Pengaruhnya di Indonesia. Izin kami dari Prodi Psikologi UIN Raden Intan Lampung. Kak Anissa, punten boleh Ya. dibuat slideshow supaya layar Kalau di tampaknya bisa. tempat saya sudah slideshow, Bu. Kalau Oh, oke. belum terlihat ya, 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 belum ya. ini ya. Di saya sudah slideshow. Nggak Oke. apa-apa, lanjut saja. Semoga cukup jelas buat teman-teman semua. Ya, dilanjut ya Ibu. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu, jadi diawali dengan diskriminasi gender dan juga intervensi dari psikologi bahwa ketimpangan gender di sini menyebabkan diskriminasi membatasi perempuan dari berbagai sektor. Jadi artikel ini juga menganalisa perlunya intervensi psikologi meluruskan pemahaman masyarakat tentang citra feminin dan juga maskulin. Jadi harapannya bahwa masyarakat di sekitar kita itu memiliki egaliter, moderat, dan juga fleksibel dengan merekonstruksi budaya patriarki yang ada di Indonesia. Jadi stereotip negatif terhadap perempuan di Indonesia ini dapat berujung pada pelecehan, kekerasan, kesenjangan upah, ketidakadilan, dan juga psikologi juga membuktikan bahwa feminitas dan maskulinitas tidak mutlak berdasarkan dari jenis kelamin, tetapi juga dipengaruhi oleh peran keluarga dan juga lingkungan sosial yang dimana budaya patriarki yang mengesampingkan perempuan bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip kemanusiaan. Di latar belakangnya juga dengan beberapa isu ketidaksetaraan gender yang ada di sekitar kita. Jadi kalau untuk dari fokus PBB-nya di sini bahwa memang sudah kita ketahui bersama ketidaksetaraan gender adalah isu utama dalam SDGs poin 5 tentang gender equality and women's empowerment, dan juga bagaimana dampak dari diskriminasinya bahwa ketimpangan gender membatasi perempuan di sektor politik, pendidikan, keluarga, pekerjaan, dan juga masyarakat. Jadi cukup banyak dampak-dampak yang pastinya akan merugikan dari pihak kita sebagai perempuan. Dan ternyata akar masalahnya, jadi
kenapa kok bisa dengan dampak yang begitu besar, tapi kita belum menemukan bagaimana asal muasalnya, sebabnya. Jadi di sini saya mencoba mengungkapkan bahwa ternyata akar masalahnya itu muncul dari konstruksi sosial budaya patriarki yang menganggap laki-laki memegang kendali tunggal. Jadi di sini patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat tunggal, membenarkan penugasan antara kelompok berdasarkan perbedaan kelamin, ras, agama, dan juga negara. Nah, di sini ada sedikit contoh dari contoh kecil ya yang sudah kita pahami bersama pastinya. Maaf Mbak Anissa, masih slide yang pertama, belum berpindah ke slide berikutnya. Oh gitu. Masih Oh iya, slide judul itu. Iya, maaf. ya Bu, mungkin masih. Ya, sudah muncul Ibu? Sudah berganti slide? Belum. Oh, belum. Di saya belum. Kalau di slide teman-teman bagaimana? Kalau di saya masih Udah, judul. masih slide judul tadi Kak Ya, Anissa. Masih judul, masih slide nomor 1. Iya. Oke. Kan tinggal di ini saja. Saya stop share dulu ya Bu ya, diulang lagi. Apakah sudah berubah Bu? Belum juga ya? Belum. Nah, Kenapa ya? Dan belum slideshow ya? Oh, Ya. saya kok sudah slideshow ya Bu ya? Oke. Ini. Jadi baru di judul ya Bu ya? Iya, masih di judul. Belum berubah juga Bu? Belum. Tapi mungkin tidak apa-apa, bisa mungkin ada masalah. Jadi saya lanjut aja ya Bu. Ya, silakan. Oke, kita lanjut terkait tadi saya sampaikan ini di dalam slide PPT berikutnya yang saya sampaikan terkait mengenai stereotip gender dalam masyarakat Indonesia. Jadi gambaran bagaimana maskulin dan juga feminim. Jadi maskulin itu ketika dianggap berani, kasar, tegas, agresif, dan juga feminim itu dianggap sebagai hal-hal yang berkaitan dengan halus, efektif, dan juga emosional. Dan beberapa data dari intervensi psikologi untuk kesetaraan gender. Ini yang pertama menurut dari psikoanalisa Freud itu mengatakan bahwa impuls dari feminim dan maskulin itu bergantung pada proses identifikasi dalam perkembangan anak, bukan dari gender biologis. Dan juga psikologi analitika Jung yang mengatakan bahwa jadi setiap individu itu memiliki sisi feminim anima dan juga maskulin animus yang tidak mutlak berdasarkan dari jenis kelamin. Dan tujuan intervensinya yang peneliti coba lakukan adalah meneruskan pemahaman masyarakat untuk mencapai masyarakat yang egaliter, moderat, dan juga fleksibel. Dilanjut metodologi penelitiannya, kita menggunakan studi pustakaan dengan melibatkan beberapa literatur seperti buku, catatan, jurnal, dan juga laporan, dan beberapa jurnal yang sudah kita analisis secara mendalam terkait tadi hampir sama dengan yang sebelumnya mengenai jurnalis dari perempuan. Di sini melaporkan bahwa untuk jurnalis perempuan itu memang dari jurnal dari psikologi Erlangga mengatakan bahwa jurnalis perempuan ini agak lebih susah untuk memastikan bahwa memang perempuan itu memiliki profesionalitas di bidang jurnalis. Nah, ini jadi ketimpangan stereotip dari masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal yang kompeten itu hanya dipegang oleh pihak laki-laki. Dan juga terkait mengenai kesenjangan upah dari para petani dengan waktu dan masa kerja yang sama, tetapi upah lebih besar diberikan kepada pihak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dengan anggapan bahwa laki-laki lebih kuat, pasti akan menghasilkan padi atau segala macamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jadi di sini kami mencoba untuk melakukan dengan melibatkan beberapa literatur yang ada pada jurnal.
Dilanjut juga dengan upaya dan tantangan kesetaraan gender. Jadi regulasi nasional itu berbagai peraturan-peraturan perundangan disahkan untuk pengarus utamaan gender termasuk dari RPJMN 2020 sampai dengan 2024 dan juga komitmen internasional terkait pemerintah yang meratifikasi tentang SDGs dengan kesetaraan gender sebagai tujuan harus diwujudkan pada tahun 2030 dan juga diskriminasinya tetap berlanjut. Jadi kita berupaya untuk dapat sedikit meminimalisir terkait mengenai kesenjangan upah, kesulitan karir, KDRT, dan pelecehan seksual yang menjadi masalah serius bagi perempuan. Dan data dan dampak diskriminasi gender itu seperti posisi manajerial perempuan bahwa semakin sedikit, jadi hanya dari 3 dari 10 posisi manajer diduduki oleh perempuan, dan juga kasus kekerasan 74% dari 8.803 kasus KDRT itu dialami oleh perempuan, 60% dari 12.225 kasus kekerasan pada anak tahun 2021 itu dialami oleh anak perempuan. Dan juga bagaimana pembentukan kecenderungan gender dalam psikologi. Jadi ada psikoanalisa yang memberikan pembentukan gender bergantung pada identifikasi orang tua di fase palik, yaitu bagaimana pembentukan ego dan superego, dan juga teori modeling. Anak belajar berperilaku melalui pengamatan dan meniru tindakan orang dewasa. Jadi apa yang dilihat oleh anak di sekelilingnya, di keluarga itu pasti akan itu yang pasti akan ditiru. Jadi teori modeling dari Albert Bandura, dan juga psikologi dari analitika Jung yang mengatakan bahwa tadi ada sifat setiap individu memiliki anima dan juga animus yang dapat berubah sesuai dengan penilaian pribadi. Dan teori perkembangan kognitif yang mengembangkan konsep gender dan stereotip yang kaku pada usia 5-6 tahun, lalu mengintegrasikan informasi yang bertentangan pada usia 7 sampai dengan 8 tahun. Sehingga dari hasil penelitian kami dapat memberikan kesimpulan rekonstruksi sosial untuk kesetaraan, yaitu terkait mengenai bagaimana rekonstruksi patriarki, konstruksi sosial budaya patriarki di Indonesia perlu direkonstruksi untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan, dan juga dampak dari stereotip dan prasangka menyebabkan pelecehan, kekerasan, kesenjangan. Jadi sebisa mungkin untuk meminimalisir yang namanya stereotip. Yang ketiga, faktor pembentukan gender. Jadi psikologi membuktikan bahwa feminitas dan maskulinitas ini tidak mutlak berdasarkan dari jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah prinsip kemanusiaan. Jadi memaksakan citra gender ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kemanusiaan karena tidak memiliki dasar yang jelas. Jadi tetap harus menjunjung tinggi yang namanya prinsip kemanusiaan. Sekian Bapak Ibu presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Anissa. Ya. Mari kita berlanjut pada presentasi berikutnya dari yang tadi belum ya. Apakah Mbak Maharani ada? Maharani Lintang Korneasari. Tidak ada ya? Belum tampak di ruang Zoom, Kak Tika. Iya. Belum tampak. Kak Afriani juga belum. Iya. Kalau Mbak Afriani juga belum. Kalau begitu kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan raise hand dan sebutkan ditujukan kepada siapa dan bisa disampaikan pertanyaannya, atau bisa juga pertanyaannya disampaikan di kolom chat. Ya. Sudah ada satu pertanyaan di Q&A, Kak Tika. Oke. Q&A. Sebentar, aku tak melihat pertanyaan. Oh ya, ada. Oke. Sebentar, saya nggak. Q&A ya? Ya, di bawah layar. Kok tidak bisa melihatnya ya? Ya, more lalu ada keluku Q&A. Ini pertanyaannya tapi tidak ada, tidak. Atau bisa tolong dibantu? Oh, aku nggak muncul di Zoom. baik.
Boleh. Ini pertanyaan dari Kak Rosemary, atau mungkin Kak Rosemary bisa langsung membuka mikrofon untuk menyampaikan Ya. tanggapan dan pertanyaannya. Silakan, Kak Rosemary. Ya, Ya. halo. Mangga. Ya, halo. Ini apa namanya? Oh, itu tuh Mas Mazim juga udah tayang Nah, di. Jadi ya. saya lebih ke Mbak Dia ya. Saya apresiasi banget dengan teman-teman Presma begitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana teman-teman Persma itu menjaga independensi dalam penulisan artikel atau narasi gitu ya. Bagaimana keberpihakan teman-teman apa dalam menulis berita. Jadi tidak hanya bicarain soal kampus saja gitu ya, tapi tadi juga bicara soal misalnya peliputan soal demo dan lain sebagainya, termasuk juga penulisan berita-berita yang terkait dengan isu gender, keberagaman dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua itu bagaimana kemudian teman-teman jurnalis Persma perempuan terutama itu menghindari situasi persekusi kayak gitu. Tadi Mbak dia juga menyampaikan ya banyaknya resistensi atau apa potensi kekerasan yang bisa terjadi pada teman-teman jurnalis khususnya jurnalis perempuan kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir, apakah teman-teman Persma juga terhubung dengan teman-teman Aliansi Jurnalis Independen atau AJI setempat begitu ya, sehingga kemudian eh kalau teman-teman AJI kan mungkin upaya mitigasi risk dan mitigasi dan apa upaya perlindungan itu mungkin sudah ada gitu ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman dari Persma mendekat ke 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 mereka gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Kartika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mary. Silakan dijawab Mbak Dia. Ada 2 Baik, pertanyaan tadi ya kalau tidak salah. Ya, silakan Mbak Dia. baik. Terima kasih banyak Ibu Rosemary dan juga Bu Kartika ya. Ibu Rosemary atas pertanyaannya dan juga Bu Kartika atas mempersilahkannya gitu. Kebetulan sebagai intermezzo gitu ya Ibu, saya ini merupakan bagian juga dari lembaga pers Manunggal di kampus saya ini gitu. Bagaimana cara kami menjaga independensi penulisan berita adalah dengan tidak berafiliasi dengan jurnalis besar gitu, dengan perusahaan industri media yang saat ini cenderung menulis berita untuk hanya sekedar monetisasi gitu ya bahasanya. Kami benar-benar menulis untuk menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar gitu sekiranya, Bu. Jadi kami merasa apa-apa yang kami beritakan saat ini itu sudah cukup independen dan juga berkualitas gitu karena kami tidak berafiliasi dan tidak mempunyai kepentingan ekonomi gitu di balik kepenulisan berita kami gitu. Kemudian apakah isunya sudah sampai pada persoalan keberagaman, gender dan lain-lain gitu? Tentu saja kami sekedar informasi juga Bu, kami senantiasa hadir gitu ya dalam berbagai acara demonstrasi dan juga aksi. Di lain itu juga kami juga selalu mengirimkan apa namanya kayak mengirimkan delegasi gitu untuk hadir ke acara-acara masyarakat-masyarakat setempat gitu. Pun Kamisan, acara Kamisan di Semarang gitu, kami juga pasti selalu menghadirkan wartawan gitu, reporter di acara Kamisan. Karena itu isu-isu yang kami tulis itu sudah luas, tidak hanya sekitar di kampus, tidak hanya sekitar di universitas gitu ataupun permasalahan-permasalahan di fakultas, tetapi juga sudah masuk kepada isu-isu di lingkup Semarang gitu utamanya. Terlebih lagi di isu May Day kemarin, ini juga saya izin cerita, di May Day kemarin di Semarang itu cukup terjadi kericuhan. Kami jurnalis dari mahasiswa dan juga banyak mahasiswa gitu yang baru bisa pulang pada pukul 11 malam karena adanya kericuhan itu gitu. Dari situ gitu bahkan salah satu kolega kami dari pers mahasiswa lain gitu, beliau laki-laki, bahkan sempat ada yang dipukuli gitu oleh aparat. Padahal beliau menggunakan pakaian lengkap, kartu pers lengkap gitu, tetapi mendapat apa ya persekusi gitu dari aparat gitu. Dan dari situ kami juga banyak mengangkat
berita-berita sebagai itu, semacam itu, sehingga saya merasa bahwasanya informasi yang sudah kami beritakan itu sudah tidak hanya sekitar di kampus saja gitu. Kemudian bagaimana jurnalis Presma perempuan menghindari situasi persekusi gitu ya. Kebetulan saya juga sempat, ini tidak saya masukkan di presentasi, tetapi teman-teman jurnalis saya banyak yang mengatakan bahwasannya ada berbagai macam regulasi yang mereka lakukan gitu untuk menghindari persekusi gitu. Salah satunya dengan selalu mengaktifkan share location gitu, mereka selalu aktif berhubungan gitu, meskipun ketika meliput mereka biasanya mencari karena untuk mendapatkan berita gitu, untuk mendapatkan full loh gitu. Mereka juga situasi dengan ricuh gitu. Mereka selalu pasti mempunyai satu tempat perkumpulan yang aman gitu ya, yang terhindar dari kondisi apa namanya, demonstrasi. Dan sejauh ini alhamdulillah kami belum pernah dan jangan sampai gitu mendapat situasi persekusi selain dari bentuk-bentuk yang tadi hanya sekedar intimidasi, walaupun ini juga tidak baik ya sebetulnya. Gitu. Tetap adanya intimidasi, cuman kalau untuk kemudian apakah ada upaya terhubung dengan teman-teman Aliansi Jurnalis Independen? Tentu ada, Bu. Sebuah informasi juga, jadi pers mahasiswa gitu ya, dari pers manapun, tidak hanya dari Manunggal, dari fakultas juga ada pers, itu mereka ketika melakukan peliputan, terutama peliputan demonstrasi gitu. Ketika tadi saya cerita ada jurnalis yang dipukulin, itu Aji pun yang pertama kali notice, yang pertama kali berteriak mengamankan jurnalis yang mengalami represivitas dari aparat ini gitu. Kami selalu berupaya untuk selalu berdekatan dengan Aji gitu. Cuma eh, di situasi demo yang tidak terprediksi gitu, kadangkala ada kalanya kita harus terpisah dari Aji. Dan saya rasa perlindungan kepada jurnalis, khususnya jurnalis-jurnalis kecil seperti kami dari pers mahasiswa, itu tidak aja cukup gitu kalau hanya Aji yang melindungi kami gitu. Kami perlu perlindungan lebih, khususnya dari pemerintah dan juga aparat yang seharusnya tersadar bahwasannya kami juga punya suara dan kami juga berhak bersuara. Mungkin sekian, Ibu. Apakah menjawab? Bagaimana Mbak Mary menjawab Iya, pertanyaan? terima kasih. Sudah cukup. Baik ya. Luar biasa. Baik. Selanjutnya, ada pertanyaan untuk Mbak Dia juga dari Bapak Muazim. Mbak Dia, Oh, bagaimana? itu salinan pertanyaan Kak Mary tadi, Oh, Kak iya. Tika, oleh maaf, Kang Muazim maaf, dipindah ke maaf. chat. Ya, mohon maaf. Saya langsung bertanya saja, mohon izin boleh? Ini siapakah? Oh, Mas Muazim. Iya, Pak Muazim. Silakan. Ya, pertanyaan pertama untuk Pak Ikram gitu. Bagaimana sih masa depan pelindungan khususnya bagi kelompok rentan dari KBGO gitu. Jadi saya membayangkan dunia digital kita itu banyak problem, banyak masalah. Tetapi sebenarnya yang masalah paling dasar itu soal sebenarnya kita tidak punya kedaulatan digital itu sendiri gitu. Jadi banyak problem, tetapi kayaknya gitu kalau kita bicara masalah itu kayak saya membayangkan itu ikan dalam kolam, tapi sebenarnya kita nggak punya kolamnya itu sendiri gitu. Atau kalau bahasa sederhananya soal kemandirian digital itu pertama. Bagaimana sih masa depan ini semuanya? Termasuk misalnya kalau kita notice bahwa yang membidangi ini misalnya komoditi gitu. Tetapi kita tahu juga isu yang komoditi ini isunya juga isu ternyata mereka pernah punya kasus soal pelindungan judul dan lain sebagainya. Itu pertama. Terus yang kedua sebenarnya saya bertanya pada Mbak Anissa gitu dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Saya pribadi sebagai seorang laki-laki gitu sangat sadar bahwa pentingnya edukasi literasi terkait kesetaraan gender, terkait feminisme gitu, yang kemudian sebagian besar orang awam seperti saya, laki-laki awam itu memang harus dicecar nih, kepala kita itu kepala batu gitu.
Dan saya mengalami itu juga ketika kemudian melakukan sosialisasi tentang kesetaraan gender, tentang feminisme, yang 80-90% itu pesertanya adalah laki-laki. Nah, pertanyaan saya sebenarnya langkah seperti apa gitu, atau bahasa komunikasinya seperti apa, agar kemudian pesan-pesan feminisme, keadilan gender, dan lain sebagainya bisa diterima tidak hanya di komunitas rata-rata perempuan begitu, tapi laki-laki awam, atau bisa membicarakan soal kesetaraan gender ini di tongkrongan, di ronda, dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi ditujukan kepada Pak Ikram ya. Lalu pertanyaan kedua ditujukan kepada Mbak Anissa, atau kita semua di sini boleh memberikan responnya. Silakan Pak Ikram. Ya, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak Muazim. Saya senang sekali dengan terminologi Pak Muazim tadi yang terkait dengan daulat digital, kedaulatan digital. Jadi kita tidak menjadi penguasa terkait dengan perkembangan teknologi atau digital di negara kita sendiri. Lalu kemudian saya akan menyampaikan ilustrasi atau cerita yang sebenarnya. Cerita yang memang saya dampingin. Jadi kejadian terkait dengan kekerasan berbasis gender online tidak terjadi pada perempuan-perempuan muda atau perempuan yang dewasa, tapi terjadi juga pada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah baik di SD maupun di SMP. Jadi mereka berkenalan dengan kawannya, mungkin sesama jenis, mungkin juga berbeda jenisnya. Kemudian kawannya itu saling bertukar foto-foto antar mereka. Bahkan juga kadangkala kawannya itu meminta kawannya yang lainnya itu untuk mengirimkan foto-foto yang dikehendaki oleh kawannya itu sendiri. Tetapi foto-foto yang didapat itu digunakan untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu pada kawannya. Dan itu menjadi ancaman bagi digunakan sebagai ancaman ketika si kawannya yang kirim foto tadi itu tidak melakukan apa yang diinginkan. Dan juga akhirnya disebarkan foto-foto tersebut. Tetapi keluarganya akhirnya berpikir, saya kayaknya tidak mungkin loh mau memasalahkan ini. Dikarenakan apa? Pelakunya adalah anak-anak atau mereka yang kurang dari 18 tahun. Ketika pelakunya anak-anak, pasti kalau di kepolisian pasti diminta untuk damai atau RJ. Jadi sanksi pada anak itu tidak mungkin bisa diterapkan. Nah, dari kejadian ini akhirnya saya berpikir bahwa literasi digital itu sangat penting sekali. Kalau kita berpikir soal aturan hukum atau penegakan hukum, sepertinya ada banyak ruang-ruang yang memang tidak bisa dimasuki oleh aturan hukum. Mungkin yang paling dekat yang harus kita lakukan yakni literasi digital, dimulai dari tingkat anak yang paling kecil atau paling tingkat pendidikan yang paling dasar lah seperti itu. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan kejadian ini banyak Mas ya. Dan akhirnya orang tuanya itu dipanggil oleh gurunya, bukannya pelakunya itu yang disalahkan, tapi anaknya karena fotonya sudah tersebar di sekolah, anaknya diminta keluar di sekolah tersebut. Lalu dengan si guru terus mengatakan ini memalukan buat sekolah. Dan akhirnya orang tuanya memindahkan anaknya. Bahkan satu keluarga pindah di suatu tempat. Dan mudah-mudahan nanti katanya ketika mereka sudah lupa, kita akan kembali lagi di tempat asalnya. Nah ini ada ruang-ruang hukum yang kayaknya tidak bisa memasuki yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online, terutama pada anak-anak ya, korban. Dan orang tua dari anak-anak tersebut juga tidak mau menuntaskan masalahnya atau menyelesaikan masalahnya dikarenakan malu. Dan juga lembaga di mana anak tersebut mengalami kekerasan berbasis gender online tidak berpihak, malah meminta si anak tersebut keluar atau pindah di tempat lain karena memalukan sekolah. Nah ini yang saya kira sedih ya kalau kejadian seperti ini berulang kali ya. Kita dapatkan, kita temukan, tetapi kita nggak mendapatkan suatu
solusi atau suatu regulasi yang bisa mengatasi tersebut. Dan orang tua sadar bahwa mempermasalahkan anak-anak pasti RJ atau juga akhirnya minta damai si polisi tersebut. Sehingga ya lebih baik saya tidak memasalahkan, jadi diterima aja kejadian seperti itu. Nah ini yang saya katakan bahwa literasi digital kayaknya mutlak perlu pada pendidikan yang paling dasar. Mungkin itu Mbak Kartika. Baik, terima kasih Pak Ikram. Bagaimana Pak Muazim sudah menjawab pertanyaannya ya? Sip. Oke. Pertanyaan kedua ya Pak. Tadi ada 2 pertanyaan kan ya Pak Muazim ya? Yang kedua ini untuk Mbak Anissa, ditujukan kepada Mbak Anissa. Apa ini? Edukasi literasi untuk kesetaraan gender ya? Pertanyaannya terkait itu. Silakan Mbak Anissa. Oke, terima kasih Ibu dan juga Pak Muazin. Izin menjawab sedikit Bapak Ibu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi terkait khususnya untuk di kampus ya, literasi tentang kesetaraan gender memang kami awali ketika di kampus itu dengan hal-hal kecil seperti misalnya kalau untuk penempatan kamar mandi, terus itu juga misalnya dengan diawali ketika pembentukan kegiatan itu misalnya biasanya mahasiswa itu kita bagi rata gitu. Jadi kalau kalau untuk peserta ada kegiatan pelatihan apa itu mulai dari tornya itu sudah kita teliti sekali apakah perbedaan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan seimbang atau tidak. Terus itu dari misalnya tempat duduk dan segala macam itu untuk secara aplikasinya bagaimana cara menumbuhkan untuk kesetaraan gender. Nah, tetapi kalau untuk terkait mengenai literasi gender ini dia yang agak susah ya, apalagi kalau untuk kaum bapak-bapak maupun juga dengan mahasiswa. Jadi biasanya memang kalau sudah ada pelatihan-pelatihan mengenai kayak sekolah gender atau apapun itu, pasti memang yang paling banyak mengikuti adalah dari mahasiswi maupun juga dari ibu-ibu dosen. Nah, ini seharusnya yang menjadi peserta utama dari semacam seperti kayak pelatihan sekolah gender dan lain-lain itu ya target utama kami adalah dari pihak dari peserta laki-laki ataupun dari mahasiswa gitu. Tetapi balik lagi ternyata yang antusias mengikuti dan juga yang apa ya yang ingin benar mengetahui bagaimana isi materinya itu adalah perempuan. Nah, jadi memang dari awal literasi digital itu memang harus disosialisasikan ketika berada di dalam kelas. Jadi ini saya juga ketika di kampus itu juga cukup sering mensosialisasikan mengenai bagaimana tadi konsep maskulin, konsep feminim itu sudah disampaikan seperti kayak pengantar gitu, pengantar di dalam kelas. Karena mau nggak mau mereka harus paham seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk di psikologi ya balik lagi perempuan pasti dengan kuota mahasiswa pasti paling banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tetapi mereka harus paham juga bagaimana konsep-konsep dari feminim dan juga maskulin dan juga bagaimana bagaimana cara untuk menumbuhkan kesetaraan gender tersebut. Nah, juga dari pihak kampus juga berusaha ataupun dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan sekitar kita, misalnya ketika ingin mengadakan suatu kegiatan di lingkungan rumah atau apapun. Nah, itu biasanya sudah harus diadilkan tuh. Misalnya kalau ada seperti kayak kemarin ya untuk panitia dari pemilu itu semua harus peserta itu warga harus sama. Jadi ketika kegiatan 10 misalnya ada satu TPU itu ada 20 orang maka 10 perempuan 10 laki-laki. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa membangkitkan bagaimana girah dari kesetaraan gender. Ya. Berikut Ibu, Pak Muazim. Ya. Terima kasih Mbak Anissa. Bagaimana Mas Muazim? Sip. Oke. Sebelumnya saya ingin mengingatkan itu ada reminder juga dari Mbak Valentina. Silakan mengisi presensi di Pranala yang tersedia bagi teman-teman yang belum mengisi. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya dari teman-teman? Ada satu lagi Kak Tika di Q&A. Mas Dedi berkenan membuka mikrofon langsung. Tidak disebutkan juga pertanyaan ditujukan ke siapa. Dari Mas Dedi ya? Ya. Oke.
Pertanyaannya oke. Mengapa produksi pengetahuan saat berhadapan dengan kekuasaan selalu melahirkan algoritma ketakutan, baik itu di ruang maya dan nyata? Lalu apa yang membuat kita masih membutuhkan kekuasaan di dunia maya dan nyata? Tapi tidak ditujukan kepada siapa? Kepada siapakah pertanyaan ini ditujukan, Mas Dedi? Atau mungkin Mas Dedi bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oh, baik. Ya, Terima kasih. ya. Kalau ditujukan kepada semua presenter, eh, terima kasih tadi sudah menyampaikan gagasan-gagasannya. Dan itu spontan saya kemudian masuk dalam kepala saya bahwa mendengar itu semua lalu eh, algoritma ketakutan itu tidak hanya terjadi pada ruang digital tetapi juga di ruang nyata. Nah, eh, lalu apa sih yang membuat kita masih membutuhkan dan percaya atau mempercayai kekuasaan itu bisa mengatur hidup kita? Ya, pertanyaan saya sesederhana itu saja. Terima kasih. Silahkan siapa saja bisa menjawab. Terima kasih, Bu Kartika. Terima Selamat malam. kasih. Mungkin Pak Ikram dulu. Silakan Pak Ikram. Jadi sebenarnya ini baru saja kami alami, ya baru sekitar seminggu 2 minggu yang lalu ya, pada saat saya diminta oleh kawan-kawan di Institut Indonesia untuk memfasilitasi diseminasi hasil penelitian mereka tentang kebebasan akademik. Kebetulan pimpinan universitas itu sedang dibahas terkait dengan integritas akademiknya. Nah, tentunya mereka yang ada di jabatan-jabatan di bawah pimpinan itu merasa tidak bersedia atau tidak berani memberi ruang untuk bicara soal kebebasan akademik. Sehingga kita berpikir bahwa kebebasan akademik yang betul-betul kita harapkan terkait dengan tridharma perguruan tinggi tentunya itu penuh dengan politisasi pengetahuan. Lalu kemudian produksi pengetahuan pun itu juga terkait dengan kekuasaan di selingkungan perguruan tinggi tersebut. Hal yang mungkin juga saya pernah alami, yakni ketika berkaitan dengan pembahasan LGBT, jadi seakan-akan mereka mengatakan pembahasan LGBT itu kita ingin mendeklarasi suatu gerakan LGBT di kampus-kampus. Dan pada waktu itu ada suatu aksi besar, ya, dan mahasiswa pun membuat suatu pernyataan untuk pemecatan saya, ya, dan rektor menandatangani pemecatan itu. Dan saya tahu rektor menandatangani pernyataan tersebut dan maksud agar aksi tersebut berhenti. Dan saya pun tidak dipanggil pada waktu itu. Nah, sehingga saya katakan bahwa produksi pengetahuan malah justru di luar akademis atau di luar perguruan tinggi jauh lebih berkembang dibanding mereka-mereka yang ada di lingkungan akademik, atau perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi sangat dibatasi terkait dengan kepentingan atau sikap dari pimpinan-pimpinan di perguruan tinggi tersebut. Jadi yang mereka dulu mengatakan bebas nilai itu tidak ada di perguruan tinggi. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ikram. Pak mana tadi? Pak Dedi ya? Ya Pak Dedi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih, Bu Kartika. Baik. Sebetulnya kita masih ada waktu 15 menit. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Apakah masih ada pertanyaan?
Sepertinya sudah. Ada Kak Sonya angkat tangan, Kak Oh, Tika. Kak Sonya. Oke. Ya, silakan Kak Sonya. Aku sih nggak ingin bertanya banyak. Saya ingin memperkaya aja. Apa namanya? Yang tadi disampaikan teman-teman. Pak Ihram tadi mencoba menyampaikan soal kekerasan berbasis gender online. Itu Pak Ihram, memang kalau anak dan pelaku, korban dan pelaku itu sama-sama anak-anak, itu memang sampai sekarang kan susah ya regulasinya. Kita tidak siap Pak Ihram. Apa namanya? Dengan makin apa ya? Rentang usianya pelaku itu kan makin ke bawah makin anak-anak. Sehingga kemudian susah gitu. Belum lama ini saya menulis bagaimana keluarga dari korban anak yang mengotot dan minta supaya pelaku anak ini, pelaku sodomi anak-anak, masih ingat nggak yang kemarin tuh ada puluhan anak sekolah yang disodomi. Itu orang tua korbannya nggak mau kalau hanya diselesaikan dengan RJ atau anak-anak itu kan dikembalikan ya, keputusannya dikembalikan kepada orang tua. Bagi mereka itu bukan putusan yang adil, belum memenuhi rasa keadilan. Maka kemudian Mbak moderator, Bang Sofyan, Ahmad Sofyan tuh bilang sebenarnya itu harus didorong itu. Saya bilang saya juga susah nulisnya. Jadi dorongnya bagaimana? Kita juga merasa terkoyak ketika ada anak-anak yang jadi korban. Tapi masalahnya pelakunya juga anak. Kemudian hukum kita sebenarnya bisa mendorong pada orang tua yang bertanggung jawab. Jadi pertanggungjawaban hukumnya itu bisa dimintakan kepada orang tua. Karena orang tua juga, anak-anak itu masih dalam pengasuhan orang tua. Jadi orang tua menggantikan semacam pidana dari anaknya. Nah, tapi di Indonesia belum ada itu terjadi, Pak Hiram. Sehingga ini juga repot, yaitu berujung pada yang tadi disampaikan Pak Hiram. Saya berhenti di menulis itu. Tapi kemudian pertanyaan saya, apakah kemudian kita akan diam saja, Pak Hiram, ketika tidak ada regulasi, ketika hukum kita di nasional ini belum mengatur itu? Lalu apakah kita akan membiarkan saja praktek-praktek atau saya tidak bilang tindak pidana ini ya, tapi anak-anak kita menjadi korban maupun menjadi pelaku. Ini makin ngeri. Kalau ada yang tahu Kementerian Sosial punya namanya tempat rehabilitasi. Dulu saya sebelum COVID ada di Magelang. Tapi itu untuk anak-anak yang terpapar pornografi parah sehingga kemudian memperkosa anak-anak yang lain. Itu dulu jumlahnya masih sedikit, tapi sekarang udah banyak yang berhadapan dengan hukum. Nggak ada tempat lagi untuk mereka ditampung. Sehingga pertanyaan saya, Pak Ikram, sebenarnya solusi paling cepat yang akan memutus kondisi ini seperti apa yang seharusnya kita lakukan supaya tidak mungkin kan kita diam saja. Atau mungkin ada pemikiran lain Pak Ikram. Karena kalau kita tidak bisa juga mengeluarkan itu mengerikan. Mbak Anissa, dari sisi psikologi memang situasi perempuan kan memang berada. Saya hampir tiap minggu menulis tentang perempuan rentan gitu ya. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana perempuan ya di berbagai situasi gitu ya. Bahkan ini ibu-ibu pada beberapa aktivis perempuan dalam beberapa hari ini juga mendatangi ya Polda, rutan-rutan di Polda tempat penahanan karena perempuan banyak juga yang ditahan di sana pada demo-demo barusan ini. Keterpaparan informasi
kematangan dalam mencerna informasi juga itu menjadi persoalan kita, Mbak. Secara psikologis sebenarnya seperti apa sih menahan apa ya? Kalau kita tidak punya kemampuan untuk tidak punya literasi yang cukup, kita lakukan apa kepada perempuan secara psikologis sehingga tidak menjadi korban atau iming-iming, godaan untuk misalnya melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kemauan dia. Saya ingin menambahkan kepada siapa Afriani, siapa bukan siapa tadi mahasiswa Mbak Dia. dia. Jadi dia tadi saya sudah chatting ya. Teman-teman kampus itu memang pers kampus itu sangat rentan. Saya dulu lama di Semarang ya dia. Jadi waktu jangankan teman-teman pers kampus, saya itu di Semarang itu bolak-balik ya mengalami kekerasan dari massa apalagi pada saat aksi dulu jangankan demo dia kalau pemilu ada kampanye-kampanye, saya sering jadi korban. Saya pernah dengan anak Suara Merdeka, Mbak Dia juga namanya, tapi namanya DIA. Itu kami pernah di sepeda motor boncengan itu 20 tahunan lalu sih. Udah aduh susah rambut saya ditarik-tarik, dijambak-jambak, aduh. Saya pakai padahal kaos saya wartawan Kompas loh. Kompas tulisan saya, pakai topi Kompas, nggak peduli itu dia orang kalau amuk massa itu maka memang harus berhati-hati. Tidak bisa kita menabrak situasi yang sedang kayak gitu. Saya aja nggak cuma pas keluar memisahkan diri dari kerumunan itu dikejar dan di apa namanya. Nah, cara melindungi diri memang harus bergabung dengan teman-teman media yang lain. Bergerombol dengan media-media itu menjadi salah satu kekuatan, terutama untuk teman-teman pers kampus. Jadi apa tuh? Saya lupa bahasanya itu ya. Pokoknya ikut dengan wartawan, terutama media-media mainstream. Saya dulu begitu. Saya kebetulan di lapangan karena sering mengalami dulu waktu saya di lapangan itu saya megang kamera loh. Wartawan Kompas di daerah tidak kalau di Semarang dulu sudah ada kami fotografer. Tapi waktu awal-awal saya masuk di Kota Semarang, saya harus pegang kamera. Saya meliput dan memotret. Sehingga yang paling rentan ketika saya motret-motret. Di Kodam dulu saya pernah dicekel gitu ya sama itu. Untungnya Kapendamnya kenal saya dan kemudian teman-teman memarahi ada anggota yang mencoba menarik gitu ya. Jadi memang perlindungannya di situ. Kalau kita sendiri even kita pakai ID apapun gampang sekali kita dilakukan kena tindakan kekerasan. Orang itu suka emosi kalau gitu. Dia udah nggak lihat lagi mau media mau apa. Jadi saran saya itu tadi bergerombol dan jangan memisahkan diri. Karena itu paling kalau sudah ada tanda-tanda menghindarlah lebih baik. Saya kira itu tambahan saya. Mohon maaf kalau agak lama ya. Makasih banyak. Makasih Kakak Sonia dari Kompas ya. Tadi ada 2 pertanyaan kalau tidak salah ditujukan kepada Pak Ikram dan Kakak Anissa. Silakan Pak Ikram dulu untuk Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Kak Sonia dan mohon maaf saya tentunya sampai sekarang masih belum tahu solusi apa yang kira-kira akhirnya pelaku anak itu bisa diberikan sanksi atau diberikan efek jerah. Tetapi saya punya gambaran bahwa ketika pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan BAP, mohon maaf, aparat penegak hukum sepertinya belum terlalu baik ya. Belum terlalu baik ya. Bahkan bukan hanya belum sampai baik, Pak, belum paham kadang-kadang. ya, ya bahkan mereka selalu mengacu pada KUHP atau hukum acara. Ketika di KUHP hukum acara sudah tertulis seperti itu, itulah yang dilakukan oleh mereka. Sehingga ruang-ruang yang berbeda dengan apa yang ada dalam konten KUHP maupun hukum acara, itu tidak mungkin dilakukan oleh mereka. Contoh sederhana sampai sekarang,
soal tindak pidana ringan, tipiring, yang di kampung-kampung, itu masih mereka kenakan pasal-pasal yang memberatkan si pelaku. Dan itu pun terjadi apabila daerahnya itu lebih terpinggir daripada kota, lebih bermasalah. Nah, kayaknya sih memang perlu ada reformasi di tingkat kepolisian terkait Itu Pak dengan Ira, mereka bersuara yang kencang. bertanggung jawab pada bagian pertama ya untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut. Itu mungkin ya kalau bisa memang Kak Sonia aja yang memberikan kita kira-kira solusinya apa ya. Karena mohon maaf ya sampai sekarang ya kami punya 2 pendamping keluarga, 2 keluarga yang kita dampingin, yang mana akhirnya anaknya bukan anaknya ya, anaknya menjadi korban. Korbannya keluar dari sekolah dan akhirnya dipindahkan. Nah itu termasuk lembaga pendidikan pun kadang-kadang nggak sadar, nggak ngerti juga seperti itu. Nah, sepertinya menunggu regulasi juga tidak terlalu sebentar ya, butuh waktu ya untuk regulasi yang kira-kira seperti yang kita inginkan. Mungkin ya upaya yang lainnya ya, yang memang sebaiknya kita lakukan. Nah, upaya lainnya yang paling sederhana yakni literasi digital. Itu yang sederhana. Tetapi itu pun tidak menjawab sebenarnya. Tidak menjawab dikarenakan waktu mereka berdigital terlalu lama sekali ya dalam kesehariannya. Jadi saya nggak bisa jawab Mbak solusinya, Kak Sonia. Iya, karena kalau regulasi kita, mohon maaf ya Pak Bu Moderator, karena sampai saat ini regulasi yang dikeluarkan itu yang dibikin Kominfo aja, sekarang Komdigi ya, yang panduan untuk anak-anak berinternet itu sampai sekarang belum ada actionnya. Udah mau berapa bulan nih yang pengaturan Ya, internet aman buat anak-anak. Jadi ya, kita berharap pada regulasi, berat kan? Regulasi itu menjadi penting sebagai orang hukum. Tentu saya sepakat itu menjadi dasar basisnya kita untuk mengatur. Tapi ketika regulasi itu diterbitkan, tapi dia tidak bisa diimplementasikan, itu macan ompong kan? ya. Ya, Setuju. perlu ada upaya lain selain mendorong tadi penegakan hukum yang adil, memenuhi rasa keadilan baik terutama untuk korban ya. Karena kita KUHP kan lebih pentingkan pada pelaku Pak, korbannya nggak pernah di. Tapi Undang-Undang Perlindungan Anak, undang-undang yang ada sekarang sesungguhnya sudah jauh lebih maju. Undang-Undang TPKS hanya tadi Pak, aparat penegak hukum kita yang belum kuat juga dari sisi pemahaman itunya. Harus bergerak Pak Ikram memang. Ya, makasih Kak Sonia. Makasih. Oke. Pesan dari Kakak Sonia, harus bergerak. Baik. Kakak Anissa, silakan. Tadi ada pertanyaan untuk Kakak Anissa juga. Ya, Ibu, terima kasih. Kak Sonia sedikit menambahkan terkait bagaimana peran wanita ya dalam memberikan suara di tengah-tengah keterbatasannya dan juga yang kita pahami bahwa ya perempuan sebagai second class mungkin kalau di publik. Jadi kalau untuk secara pandangan dari psikologi, kacamata psikologi yang pertama itu sebenarnya, perempuan itu juga harus paham bagaimana, apa yang mau dikatakan, apa yang mau disampaikan. Jadi edukasi terkait mengenai hak-hak mereka, apa tanggung jawab mereka, apa kewajiban mereka itu yang paling penting. Jadi mereka juga paham, apa yang mereka butuhkan, ketika mereka meminta bantuan ataupun, ketika memang di saat-saat tertentu memang, dia membutuhkan bantuan orang lain dan juga bisa untuk memberikan bantuan kepada orang lain gitu. Jadi edukasi yang pertama adalah edukasi terkait mengenai bagaimana hak-hak dari perempuan itu sendiri. Terus itu bisa juga ditambahkan dengan begini Bu. Jadi memang perempuan ini kan memang kadang-kadang peer group-nya kalau teman sebayanya ini bisa dibilang bahwa memang kalau kayak anak remaja kan memang lekatnya sama peer group, tetapi ternyata peer group itu juga tidak selamanya baik gitu. Jadi misalnya ada
kompetisi di dalamnya, ada iri-iri dan segalanya itu pasti akan terjadi. Jadi memang buat ruang nyaman untuk wanita tersebut gitu. Jadi walaupun teman dekat ataupun apapun, ketika berbicara dengan tempat yang memang membuat dia nyaman, tidak merasa dihakimi, tidak dibully, tidak ada tendensi tertentu, ya maka suara tersebut akan tersampaikan dengan baik. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kakak Anissa. Sudah menjawab pertanyaan Kakak Sonia ya. Semoga. Oke, itu ada pesan dari Kakak Valentina agar kakak-kakak dan Bapak presenter membagikan berkas paparan kepada Kak Sonia agar pengetahuan yang dihimpun semakin luas sebarannya, makin jadi daya untuk halayak lebih luas. Terima kasih. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah panel 210 ini. Terima kasih semuanya para presenters dan juga yang hadir di diskusi ini, di panel ini, juga kepada Kakak Sonia, kemudian Kak Valentina sebagai host dan Kak Mary sebagai co-host. Sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan saya bantu beberapa tambahan informasi, Kak Tika. Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih. Kak Mary, bisa tolong bantu mengambil gambar kita semua dan berikan aba-aba. Jadi kakak, bapak, ibu semuanya yang merasa aman dan nyaman untuk membuka kamera, silakan buka kameranya supaya kita punya dokumentasi yang akurat sepanjang KCF ini. Kak Mary, Yap, terima kasih silakan. Mbak Wiji, karena cuma satu slide. Mari siapkan senyum terbaik kita. Boleh juga kasih emot. Setelah itu saya akan ambil gambar. Kalau enggak 2 kali ambil gambar ya. Baik, ini ambil gambar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kita bersiap ambil gambar yang kedua. Boleh dikasih apa ya, emot biar kelihatan rame gitu ya, teman-teman, kalau bisa. Baik, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Wiji. Terima kasih Kak Mary sudah membantu untuk mendokumentasikan semua teman yang hadir di panel 210 hari ini. Kak Tika, terima kasih juga sudah menemani proses kita berdiskusi, berbagi pengetahuan malam hari ini, dan terima kasih juga untuk semua partisipan yang sudah membagikan antusiasme, memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Jangan lupa besok di ini sesi panel yang terakhir untuk hari ini, hari kedua. Dan besok kita akan lanjut di hari ketiga, tanggal 16 September 2025, hari Selasa. Kita akan punya panel dari 3.11 sampai dengan 3.22, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, besok juga akan ada satu sesi yang terbuka untuk semua teman. Sesi-sesi panel kita, seperti teman-teman ketahui, hanya boleh diikuti oleh yang mendaftar. Tapi besok ada satu sesi yang boleh diikuti oleh semua, terbuka untuk publik. Begitu ada sesi Roundtable Forum Feminisme Multigenerasi. Jadi silakan tengok lagi media sosial Lestalk, Yana Mitra, dan juga Mitra Wacana untuk mencek bagaimana bisa mengajak teman-teman yang lain untuk datang ke sesi yang terbuka. Dan untuk sesi-sesi panel yang khusus bagi partisipan yang sudah mendaftar, silakan cek ulang di buku program dan juga di piranti konferensi yang lainnya yang sudah dibagikan. Jangan sampai ketinggalan panel-panel yang menjadi minat dan konsentrasi teman-teman semuanya. Dan kami masih mengingatkan lagi, jangan lupa untuk terus berpartisipasi secara aktif karena selain ada anugerah untuk 3 presenter terbaik selama KCF 2025, teman-teman komite juga menyediakan
anugerah untuk 3 partisipan terbaik dari KCF 2025. Jadi siapkan pertanyaan dan tanggapan yang paling baik dari teman-teman semuanya bagi semua presenter yang panelnya teman-teman ikuti. Saya kira itu saja dan mohon maaf hari ini ada 2 presenter yang tidak bisa bergabung, tidak bisa hadir. Kami juga tidak mendapatkan pemutahiran kabar dari kakak-kakak berdua ini. Ada Kak Maharani Lintang Kurniasari dari Universitas Mundi Waluyo dan juga Kak Afriani Putri dari Yayan Loksumawi. Semoga pengetahuan yang sudah siap dibagikan tetap bisa dibagikan mungkin di kesempatan yang lain lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang hadir, kakak chair, kakak presenter, semua teman-teman komite yang sudah bersiaga sampai dengan lumayan larut, sudah 21 lewat, hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat malam ini. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, sampai berjumpa lagi besok di panel-panel selanjutnya. Terima kasih. Saya akan akhiri sesi Zoom kita ini, ruang Zoom kita ini, dan selamat malam sekali lagi. Selamat pagi, selamat petang, selamat semua zona waktu. Terima kasih.